Resiko likuiditas bank, kelompok. Stephen Immanuel, Deandra Putri, Felicia Laurel. Definisi resiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. SEOJK nomor 34, SEOJK 03, 2016. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, penyediaan dana, aktivitas treasury dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden. Sumber resiko likuiditas. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif atau penjualan aset termasuk aset likuid. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. 4 pilar penerapan manajemen risiko likuiditas. A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. B. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. C. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas. D. Sistem pengendalian intern. Faktor-faktor resiko likuiditas ditetapkan. Sumber resiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat bersumber antara lain dari 1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif atau penjualan aset termasuk aset likuid. 2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima. Parameter, faktor resiko likuiditas. 1. Komposisi dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif. 2. Konsentrasi dari aset dan liabilitas. 3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan. 4. Akses pada sumber-sumber pendanaan. Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 14, SEOJK 03, 2017. Metode dan alat pengukuran resiko likuiditas. Menilai profil resiko, inherent risk. 1. Komposisi dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif. 2. Konsentrasi dari aset dan liabilitas. 3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan. 4. Akses pada sumber-sumber pendanaan. Mengukur resiko likuiditas. 1. Metode dan alat pengukuran risiko likuiditas dipilih sesuai strategi bisnis. Metode dan alat pengukuran risiko likuiditas yang diperuntukkan untuk menetapkan profil risiko likuiditas. Bank dapat memilih metode pengukuran risiko likuiditas. A. Pendekatan kuantitatif, jika terbukti handal dan mendapatkan persetujuan OJK. B. Jika tidak memiliki pendekatan kuantitatif, harus memakai pendekatan kualitatif. 2. Hal penting yang mempengaruhi signifikasi pengukuran risiko likuiditas, yakni A. Frekuensi, seberapa sering suatu kejadian dapat terjadi. B. Dampak, impact, jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian risiko likuiditas. Berdasarkan frekuensi dan dampak, secara sederhana kejadian risiko likuiditas dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis kejadian, yaitu A. Low frequency, low impact. B. Low frequency, high impact. C. High frequency, low impact. D. High frequency, high impact. Mengukur resiko likuiditas. Metode dan alat pengukuran risiko likuiditas dipilih sesuai strategi bisnis. Jenis kejadian yang menjadi fokus bank. A. Low frequency, high impact, LFHI. B. High frequency, low impact, HFLI. Jenis kejadian yang tidak menjadi fokus bank. A. Low frequency, low impact, LFLI, biaya pengelolaan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkannya. B. High frequency, high impact,
HFHI, dianggap kurang relevan karena jika jenis kejadian ini timbul pada bank maka bank tersebut akan jatuh dalam waktu singkat. Pengukuran risiko likuiditas yang diperuntukkan untuk mengukur kecukupan likuiditas jangka pendek untuk antisipasi risiko likuiditas jangka pendek. Peringkat risiko likuiditas ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. Sesuai SEOJK nomor 14, SEOJK 03, 2017, tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dikategorikan dalam 5 peringkat. Tingkat 1 low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Tingkat 2 low to moderate dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Tingkat 3 moderate. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Tingkat 4 moderate to high dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Tingkat 5 high. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Laporan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai prosedur yang berlaku. Laporan pengelolaan risiko sesuai POJK No. 63, POJK 03, 2020 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jenis laporan: A. Laporan terstruktur, laporan berbasis formulir. B. Laporan tidak terstruktur, seluruh laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. Untuk laporan pengelolaan risiko likuiditas termasuk dalam bentuk laporan terstruktur. Isi dan sifat laporan: A. Lengkap. B. Akurat. C. Kini. D. Utuh. E. Dapat diperbandingkan. Faktor penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. A. Tata kelola risiko likuiditas. B. Kerangka manajemen risiko likuiditas. C. Proses manajemen risiko likuiditas, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen. D. Kecukupan sistem pengendalian risiko likuiditas dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Hasil pengelolaan risiko likuiditas dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku. Laporan profil risiko untuk risiko likuiditas. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil risiko disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Laporan profil risiko disampaikan: 1. Secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. 2. Paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan.